Keluarga-keluarga yang berbahagia, salam sehat dan salam jumpa kembali dalam Inspirasi Sabda pada pagi hari ini. Marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 9 ayat 38 sampai 48. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, dia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga yang berbahagia, hidup dalam kasih persaudaraan adalah syarat utama menjadi pengikut Kristus. Kristus menghendaki setiap pengikutnya dapat saling menghargai, mengakui kemampuan dan kelebihan saudara lain. Kemampuan dan kelebihan yang dimiliki setiap orang adalah anugerah dari Tuhan. Kemampuan dan kelebihan akan menjadi berkat dalam hidup persaudaraan, kekeluargaan, dan persahabatan. Hidup akan lebih berkembang bila satu sama lain saling menerima dan saling mendukung. Keluarga-keluarga yang berbahagia, pengalaman hidup para rasul bersama dengan Yesus merupakan pengalaman yang istimewa dan mengesankan. Pengalaman ini sungguh menjadi kesempatan luar biasa bagi para rasul dan bagi para murid lain yang mengikutinya. Melalui pengalaman kebersamaan dengan Yesus, mereka mendapat banyak hal baru, khususnya mendapat karunia serta kuasa dari Yesus sendiri. Pengalaman mendasar inilah yang dapat kita tempatkan untuk melihat konteks perkataan Yohanes kepada Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Keluarga-keluarga yang berbahagia, bila kita menyimak perkataan Yohanes tentang kemampuan yang dimiliki oleh seorang yang bukan murid Yesus dalam peristiwa pengusiran setan itu, Yohanes seolah merasa kurang senang ketika ada seorang yang bukan bagian dari para murid Yesus mengusir setan menggunakan kuasa dalam nama Yesus. Dalam perkataan Yohanes, seolah ada nada mempertanyakan kuasa orang itu dan menjurus ke arah protes kepada Tuhan Yesus. Yohanes mengharapkan tindakan tegas dari Tuhan Yesus untuk melarang, menghukum, dan mengutuk perbuatan orang itu.
Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Yesus malah menegur Yohanes dengan berkata, "Jangan kamu mencegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Bisa dipahami, rasa iri hati, cemburu, dan curiga menjadi pengalaman batin yang dialami oleh Yohanes pada waktu itu. Keluarga-keluarga yang berbahagia, kehancuran dalam relasi persaudaraan, kekeluargaan, dan persahabatan sering disebabkan oleh rasa iri hati, cemburu, dan curiga. Iri hati karena memiliki kelebihan tertentu dari dirinya. Seorang yang dipenuhi oleh iri hati akan sulit bersyukur kepada Tuhan dan akan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Seorang teman iri hati, cemburu, curiga ketika melihat rekan sebangkunya memperoleh nilai tertinggi di kelas. Sebuah keluarga iri hati, cemburu, dan curiga terhadap keluarga lain karena memiliki kelebihan tertentu dari keluarganya. Seorang teman kerja iri hati, cemburu, dan curiga melihat teman yang lain karena mendapat kenaikan jabatan. Iri hati dan cemburu serta curiga dapat merusak berbagai kalangan dalam aspek kehidupan. Oleh karena itu, hendaknya kita menumbuhkan sikap saling keterbukaan hati di dalam persaudaraan, di dalam kekeluargaan, dan di dalam persahabatan. Keluarga-keluarga yang berbahagia, disadari atau tidak disadari, pengalaman batin semacam ini seringkali muncul dan hadir dalam diri kita karena kelemahan manusiawi yang kita miliki. Perasaan-perasaan semacam ini muncul ketika kita merasa tersaingi, direndahkan, diremehkan, dan diabaikan. Berangkat dari pengalaman Yohanes, Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus-menerus mengolah hati dan pikiran kita supaya kita dapat semakin menyadari kecenderungan-kecenderungan negatif kita terhadap orang lain. Dengan menyadari kecenderungan ini, kita dapat lebih mengembangkan semangat keterbukaan hati dan berpikir secara positif, baik terhadap sesama maupun terhadap segala hal yang kita alami dalam hidup kita. Sehingga kita dapat semakin menyadari rahmat Tuhan yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Berpikir positif untuk melihat kelebihan dan kemampuan yang dimiliki orang lain. Berpikir positif untuk melihat kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh suami. Berpikir positif untuk melihat kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak dan istri. Dengan berpikir positif dan saling terbuka dalam keluarga, persaudaraan, dan persahabatan akan membawa sukacita dan damai. Keluarga-keluarga yang berbahagia, Yesus juga mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberikan kegembiraan, penghiburan, kekuatan, kebaikan, dan pelayanan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kadangkala sulit memberi pertolongan kepada orang lain karena kita dikuasai oleh sikap egoisme, pelit, serakah, dan tidak peduli dengan sesama. Yesus juga dengan tegas mengingatkan kita bila salah satu anggota tubuh yang menyesatkan kita, lebih baik anggota tubuh yang menyesatkan itu dipotong dan dicongkel. Marilah kita menggunakan mata, tangan, kaki, mulut,
dan segala anugerah Tuhan yang ada dalam diri kita secara bijaksana untuk menghasilkan hal-hal yang baik dan membantu orang lain. Maka itulah kebahagiaan hidup kita. Karena kebahagiaan yang paling membahagiakan adalah membahagiakan orang lain. Semoga Tuhan mendampingi kita hari ini untuk semakin mengembangkan semangat keterbukaan hati dan berpikir positif, sehingga kita dapat menghargai sesama dan mensyukuri segala pengalaman baik maupun kurang baik yang akan kita alami pada hari ini dan hari-hari mendatang. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Semoga.